Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah lama tidak bertemu, berbincang-bincang seputar dunia sandiwara, ya tentunya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit share ke teman-teman mengenai pengalaman saya. Negara memiliki lembaga yang namanya Ombudsman Republik Indonesia, ya. Negara memiliki itu, Ombudsman Republik Indonesia. Gunanya apa lembaga itu diadakan? Gunaan lembaga Ombudsman Republik Indonesia itu diadakan ialah untuk mengawasi kinerja para aparatur negara, yang khususnya pelayan publik, baik itu negara, swasta, ataupun perorangan, bahkan pengusaha yang tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Itu bisa kita laporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Kalau di daerah, tepatnya di setiap daerah itu ada perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan saya berada di Jabodetabek, ya, Jakarta. Jadi saya melapor pada Ombudsman Jakarta Raya, perwakilan Jakarta Raya. Ya, pada intinya laporan saya itu adalah laporan terhadap salah satu kecamatan di Bekasi, Jawa Barat, yang melakukan dugaan maladministrasi ataupun penundaan berlarut mengenai permohonan permintaan yang saya sampaikan terkait warkah AJB yang sebenarnya AJB tersebut dikeluarkan oleh kecamatan yang bersangkutan. Jadi setelah saya buat permohonan pada tahun lalu, sampai tahun ini tidak ada tanggapan dari pihak kecamatan. Akhirnya pada bulan Februari tahun 2006 ini saya membuat laporan dugaan maladministrasi yang dilakukan salah satu kecamatan Bekasi Utara, laporan ke Ombudsman RI. Saya masukkan laporan itu pada 18 Februari 2026 tahun ini, dan terregistrasi langsung tanggal 18 tersebut. Dan tetapi secara formil persyaratannya saya lengkapi di tanggal 24 Februari 2026, berselang beberapa hari setelah laporan tersebut terregistrasi. Jadi berangkat dari situ, secara prosedural ketika saya melakukan atau membuat laporan di Ombudsman RI, para pihak Ombudsman RI ataupun para penerima laporan itu mengatakan kepada saya bahwasanya laporan saya nanti akan ditindaklanjuti paling lama 14 hari kerja setelah laporan masuk terregistrasi dan syarat formilnya itu terlengkapi. Akan tetapi yang teman-teman harus ketahui, dari tanggal 18 Februari laporan terregistrasi
formilnya lengkap tanggal 24 Februari sampai detik ini tanggal 1 April 2026, laporan saya ke Ombudsman RI ternyata belum sama sekali ditindaklanjuti, bahkan belum dibawa ataupun belum dirapatkan secara internal oleh Ombudsman RI. Dan itu tadi terkonfirmasi langsung ketika saya follow up laporan saya ke Ombudsman RI, dan kebetulan tadi saya langsung ditemui oleh Ibu Ruth, langsung pihak yang menerima laporan saya di tanggal 18 Februari beberapa bulan yang lalu. Beliau mengatakan bahwasanya laporan saya belum ditindaklanjuti sama sekali dan belum dibawa ke rapat internal untuk dibahas apakah laporan tersebut layak ditindaklanjuti atau tidak. Layak ditindaklanjuti atau tidak, belum sama sekali, bahkan belum disposisi apapun, tidak ada. Jadi dalam arti kata, laporan saya itu masih tertumpuk ataupun terletak di meja mereka dari beberapa bulan yang lalu. Jadi secara prosedural ya mereka juga sudah diduga melakukan maladministrasi, penundaan yang berlarut, membiarkan laporan saya itu berlarut. Dan setelah terkonfirmasi tadi, baru tadi mereka menyampaikan kepada saya bahwasanya besok itu langsung mau dibahas mengenai laporan saya. Ketika saya datang, mereka baru mengatakan besok akan dibahas mengenai laporan saya, padahal laporan saya itu sudah masuk dari 18 Februari beberapa bulan yang lalu. Bahkan yang paling parahnya lagi, secara pelayanan, secara administrasi, secara pengumuman, Ombudsman itu merupakan lembaga negara yang respon tanggap cepat mengenai laporan masyarakat. Tetapi ternyata apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka gaungkan di sosial media itu berbanding terbalik dengan apa yang saya temui di lapangan pada saat ini. Sangat berbanding terbalik, karena tidak seperti itu ternyata. Maka dari itu, bagi teman-teman yang melihat video ini ataupun yang menonton ataupun yang mendengar ini, ya niat saya membuat video ini bukan untuk yang aneh-aneh, bukan untuk lain-lain, cuman hanya saja edukasi buat teman-teman, edukasi buat masyarakat, supaya masyarakat nanti bisa bersiap-siap ataupun nanti bisa berpikir ulang untuk melakukan laporan ataupun mengadukan dugaan-dugaan seperti ini ke lembaga ataupun wadah yang menangani perkara yang saya adukan. Jadi dengan ini kita merasa negara kita belum sepenuh hati memberikan pelayanan ataupun ya melayani masyarakatnya, melayani warga negaranya dalam mencari dan memperjuangkan kebenaran ataupun keadilan, bahkan memperjuangkan hak-hak warga negaranya tersebut. Karena sebetulnya secara negara, konsep negara yang baik itu atau good government itu adalah sistem pelayanan publiknya yang cepat, transparan, adil, humanis. Tapi di negara kita hal-hal tersebut belum sepenuhnya diberikan oleh para aparatur pelayan publik di negara kita ini. Maka dari situ hingga saat ini
saya masih berada di kantor ombudsman, dan tadi tanggapan mereka itu laporan kita bisa diinformasikan ke kita itu tanggalnya saya belum tahu tanggalnya, cuman tadi penyampaian dari Burut yang menerima laporan saya itu hari Senin ini mereka mau mengonfirmasi ke kita mengenai tindak lanjut laporan yang kita buat, ya. Dan satu lagi mengenai informasi media sosial ataupun melalui WhatsApp. Memang mereka menyediakan WhatsApp untuk masyarakat ataupun untuk wadah pelapor untuk menanyakan ataupun follow up laporannya secara daring. Akan tetapi WhatsApp daring yang mereka sediakan itu tidak sepenuhnya mereka kontrol, tidak sepenuhnya mereka operasikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bertanya ataupun follow up laporan saya melalui daring WhatsApp itu ada beberapa kali. Yang pertama itu pada tanggal 12 Maret itu saya follow up mengenai laporan saya, dan itu dijawab oleh bot ataupun sistem langsung dengan jawaban, "Selamat pagi saudara, terima kasih telah menghubungi Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya. Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan asisten yang menangani laporan saudara." Kalau di sini mereka udah bilang seperti itu, ya berarti kan laporan kita udah ditangani, kan? Nah, tetapi ternyata penyampaian dari Burut pihak yang menerima laporan saya tadi, laporan kita belum ditangani, baru besok mau dirapatkan di internal mereka. Mohon menunggu perkembangan informasi selanjutnya. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Ini dia. Ini teman-teman bisa lihat. Ini jawaban mereka. Ya. Ini Ombudsman RI. Jadi setelah itu saya biarkan, ya. Saya berharap ada tindak lanjut dari mereka ataupun sedikit informasi, karena ini saya tahu ini bot atau sistem yang balas hal-hal seperti ini. Ini biasa di WhatsApp bisnis, ini biasa ada, kan? Salam pembuka ketika orang ada WA kita itu akan otomatis muncul, ya. Setelah itu 12 Maret itu, setelah itu saya coba lagi tanyakan lagi di 18 Maret, seminggu setelah itu saya tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Oke, saya tanya lagi, "Selamat siang, perkenalkan saya si Anu, pelapor melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan yang registrasi laporan tanggal 18 April 2006. Bagaimana kelanjutan laporan saya? Saya tanyakan kepada Bapak Ibu yang terhormat, mohon diinformasikan supaya kami bisa memonitor perkembangannya. Terima kasih." Saya sampaikan seperti itu. Dan apalagi, pertanyaan saya kedua kali tetap dibalas dengan balasan yang sama, tetap bot ataupun sistem yang membalas seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ya kan? Jadi sebenarnya ya nggak ada gunanya WhatsApp-nya ini, nggak ada gunanya sama sekali, ya. Ngapain? Emang dia bisa ngasih jawaban botnya? Nggak ada sampai sekarang, sampai saat ini nggak ada kepastian seperti apa laporan kita itu. Jadi ya kita merasa miris melihat negara kita yang sebetulnya negara ini hancur ataupun rusak oleh para pemimpin, oleh para aparatur negara yang tidak mau bertanggung jawab atas, dan yang tidak mau memegang amanah atas jabatan yang mereka emban. Itu rusaknya. Dan tadi lagi
Saya sudah konfirmasi hal tersebut. Dan sedikit lagi saya ingin koreksi sebetulnya. Saya ingin koreksi tentang kinerja pemerintahan, baik kementerian ataupun non lembaga, yang khususnya Ombudsman RI. Tolong kepada pimpinan Ombudsman RI, jam kerja, jam istirahat, itu tolong dimonitoring lagi, karena tadi saya hadir ke kantor Bapak jam 10.45. Saya hadir di situ dan saya registrasi di meja penerimaan tamu. Saya diarahkan untuk duduk menunggu di ruang tamu. Akhirnya ditanya, ya prosedural KTP, kebutuhannya apa, laporannya berapa, bukti laporannya apa, saya berikan semua. Setelah itu saya tunggu kira-kira 5 menit. Di jam 11.50 satpam dari depan menghampiri saya dan mengatakan, Bapak izin, mohon maaf, sepertinya ini udah masuk jam istirahat, karena saya telepon, saya hubungi ke pihak yang bersangkutan yang menangani laporan Bapak ini, tidak ada jawaban lagi. Jadi nanti Bapak bisa kesini lagi jam 1. Bapak bisa kesini lagi jam 1. Padahal posisi jam waktu itu baru jam 11.50. Tapi para pihak ataupun pegawai sudah tidak ada di ruangannya lagi. Jadi itu sudah masuk kategori korupsi waktu. Tolong pimpinan Ombudsman RI dimonitoring lagi. Hal-hal seperti ini yang nantinya akan jadi cikal bakal para pemimpin negara kita melakukan korupsi yang lebih besar dari waktu saja mereka korupsi, apalagi hal-hal yang lebih besar nilainya daripada waktu. Ya, jadi saya mohon berikan kepastian, kerjakan tugas pokok kalian sesuai amanah undang-undang, ya. Percuma ada undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman kalau kinerja Ombudsman ini tidak seperti yang diamanahkan oleh undang-undang, ya. Berpatokanlah pada undang-undang tahun 37, undang-undang nomor 37 tahun 2008, ya. Jadi sekian informasi dari saya. Saya harap ini merupakan komunikasi dua arah. Ketika saya menyampaikan hal seperti ini, saya mohon perbaikan di tubuh Ombudsman RI, karena ketika ada masyarakat yang mengkritik satu lembaga, ketika ada masyarakat mengkritik satu penguasa, itu masyarakat itu menginginkan kebaikan, menginginkan perubahan atas ketidakadilan, atas ketidaksesuaian apa yang semestinya dengan apa yang sedang terjadi, ya. Salam akal sehat, salam pejuang keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.